Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vinda Ayu Permatasari, NIM 19172011160 dari kelas 5 Ekonomi Syariah A. Dan di sini saya akan share materi kepada kalian, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nah, apa sih materi yang akan saya share? Materi yang akan saya share kepada kalian adalah mengenai SDM dan SDM secara mikro dan makro. Mari kita simak materinya. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian SDM secara mikro. Apa sih pengertiannya? Jadi, secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang bahwa karyawan itu bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu muncullah istilah baru di luar SDM atau Human Resource, yaitu Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan hanya sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability, beban atau cost. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Materi yang selanjutnya adalah mengenai pengertian SDM secara makro. Jadi, secara makro, SDM itu diartikan sebagai penduduk. Sedangkan penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Penduduk juga diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dari sisi tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak ketara. Semua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang telah berusia kerja. Di Indonesia, usia kerja dibatasi antara 15 tahun sampai 65 tahun. Selanjutnya adalah bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Meskipun ada permintaan bekerja, dalam hal ini bukan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 65 tahun. Contoh dari bukan tenaga kerja di sini adalah para lansia dan juga anak-anak. Selanjutnya, nomor 3 adalah angkatan kerja. Angkatan kerja itu penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta yang menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Contoh dari bukan angkatan kerja di sini adalah pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para penganggur sukarela. Yang kelima ada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Untuk lebih memahami tentang pekerja, di sini juga akan dibahas juga tentang pengertian bekerja.
Jadi bekerja adalah suatu kegiatan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang dilakukan minimal 1 jam secara terus-menerus dalam 1 minggu. Dari pengertian tersebut, bekerja mengandung arti yaitu dalam bekerja terdapat suatu keterikatan dan pengorbanan. Yang nomor 6 ada pekerja penuh. Pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Setengah menganggur ketara yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran yaitu penduduk dalam usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya ada setengah pengangguran. Setengah menganggur tidak ketara yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, tetapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah, atau tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum